Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Melinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Mungkin nanti adik-adik bisa bertanya mengenai seputar mengenai kesehatan reproduksi dan cara merawat organ reproduksi. Sebelumnya di sini adik-adik umurnya berapa ya? Rata-rata 16 tahun. Umur 16 tahun di sini itu sudah memasuki masa remaja ya adik-adik. Sebelumnya adik-adik tahu tidak apa itu kesehatan remaja? Belum tahu. Belum tahu ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara psikis dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Pakaian dalam dan celana dalam itu ditukar sebanyak minimal 2 kali sehari. Kemudian gunakan celana dalam yang berbahan yang menyerap keringat, itu seperti bahan katun. Kemudian pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan tidak berbau. Kemudian setelah buang air kecil, ya, ini sering sekali salah. Biasanya adik-adik di sini kalau buang air kecil itu dari depan ke belakang atau belakang ke depan? Dari depan ke belakang. Betul ya adik-adik ya. Kita kalau setelah buang air kecil, cara membersihkannya adalah dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut terbawa ke organ reproduksi. Kemudian di umur-umur kalian yang sekarang ini kita dapat mengenali tanda-tanda pubertas seperti mungkin kalian bisa dapat mengenali sendiri, mungkin seperti payudara yang membesar, hidung membesar, kemudian tumbuhnya rambut-rambut halus di sekitar organ reproduksi, ketiak, kemudian menstruasi. Menstruasi di sini adalah proses luruhnya dinding rahim yang disertai dengan pendarahan. Biasanya terjadi selama 3 sampai 7 hari. Normalnya siklus menstruasi terjadi setiap 28 sampai 36 hari. Kemudian pada saat menstruasi ini saya sarankan itu perbanyak minum air putih serta mengkonsumsi sayur dan buah. Kemudian mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat gizinya, kemudian mengkonsumsi suplemen tambah darah, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Tidak disarankan membersih organ reproduksi itu dengan sabun kewanitaan, kemudian mengganti pembalut setiap 4 jam. Dari penjelasan saya ini mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Bagaimana cara mengenali keputihan yang normal? Baik, pertanyaan tadi saya akan jawab. Mungkin cara kita mengenali keputihan yang normal itu tidak berwarna hijau, tidak berwarna kuning kehijauan, kemudian tidak berbau, tidak berwarna, kemudian keputihannya itu encer, bening, seperti itu ya. Kemudian faktor penyebab keputihan di sini karena kita menggunakan celana yang ketat, kemudian tidak berbahan katun sehingga tidak menyerap keringat, kemudian tidak rutin mengganti softtek pada saat menstruasi. Kemudian cara mencegah keputihan ini adalah selalu cuci daerah kewanitaan dengan air bersih setelah buang air kecil, tidak hanya dengan bilas itu. Kemudian hindari berhubungan celana dalam dengan teman atau keluarga. Kemudian jaga daerah reproduksinya. Kemudian di umur-umur kalian sekarang itu sangat rentan, tapi kalian sendiri harus mengingat penting akan kesehatan reproduksi remaja itu. Mungkin akan terdengar tabu di sekitar, tapi itu sangat penting. Hindari hubungan seksual sebelum menikah, itu karena dapat mengakibatkan kehilangan keperawanan, kemudian akan terkena penyakit menular seksual dan berisiko terkena kanker serviks. Kemudian terjadi kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat memicu aborsi atau pengguguran kandungan. Kemudian dampak bagi keluarga akan menimbulkan aib pada keluarga,
menambah beban ekonomi, berdampak ke kejiwaan anak yang akan dilahirkan. Kemudian dampak bagi masyarakat, meningkatkan remaja putus sekolah, kualitas SDM yang rendah. Kemudian meningkatkan kematian ibu dan anak sehingga dapat mengakibatkan kesehatan menurun. Kemudian menambah beban ekonomi masyarakat. Untuk agar sekarang agar jadilah remaja yang timbul, ya isilah waktu dengan hal-hal yang berguna, kemudian salurkan hobi ke arah yang positif, kemudian perbanyak ibadah, kemudian tidak tergoda melakukan hubungan seksual, kemudian jauhi hal-hal yang berbau seks dan porno, kemudian tuntutlah ilmu sehingga secara penting dan raih prestasi. Mungkin